Halo semua, nama saya Faizal Ramadan dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Kaila Devina Dewangga dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Laili Aska Aprilia, kelas 11 IPS 2. Nama saya Revansyah Kesatria Nugroho, saya dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Zaskia Putri Salsabila dari kelas 11 IPS 2. Halo teman-teman, kami dari kelompok Kepulauan Maluku ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suku Ternate dengan populasi 50.000 jiwa bertempat tinggal di Pulau Ternate. Pulau ini termasuk di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dengan ibu kotanya Kota Ternate. Selain berdiam di pulau asalnya, orang Ternate juga berdiam di daerah lain, misalnya di Pulau Bacan dan Pulau Obi yang termasuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan serta wilayah lain di dalam dan di luar Provinsi Maluku Utara. Bahasa daerah suku Ternate. Orang Ternate mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Ternate. Para ahli berpendapat bahwa bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Halmahera Utara, yang merupakan kelompok bahasa non-Austronesia. Agama suku Ternate. Umumnya orang Ternate beragama Islam. Sebelum agama Islam masuk ke Pulau Ternate, suku ini terbagi dalam kelompok-kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok kerabat suku Ternate dipimpin oleh Mamole. Seiring dengan masuknya Islam, Mamole ini bergabung menjadi satu konfederasi yang dipimpin oleh Kolano. Kemudian setelah Islam menjadi lebih mantap, struktur kepemimpinan Kolano berubah menjadi kesultanan. Sampai sekarang, menurut sensus 2010, bahwa 97% suku Ternate adalah orang Islam Sunni dan sedikit yang menganut agama Kristen Protestan. Tarian tradisional, tari Cekalele. Tarian Cekalele merupakan tarian perang yang umumnya ditampilkan oleh para penari pria. Tarian Cekalele menggambarkan jiwa masyarakat Maluku Utara yang sangat pemberani dan tangguh. Para penari Cekalele menggunakan kostum berwarna merah dan kuning, sembari membawa parang dan tameng atau salawaku. Berikut adalah video tarian Cekalele. Senjata tradisional, parang salawaku. Parang salawaku terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai, yang pada masa lalu senjata ini digunakan untuk berperang. Bagi masyarakat Maluku, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Faktor geografis. Pertama, posisi strategis. Kedudukan kota Ternate adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang sangat strategis dan penting. Di kota Ternate terdapat pelabuhan Samudra Ahmad Yani dan Bandar Udara Babulah. Kota Ternate itu sendiri berlokasi di pesisir timur Pulau Ternate menghadap Pulau Halmahera. Posisi ini sangat potensial. Kedudukan yang demikian ini menyebabkan kota Ternate memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi perdagangan lintas Halmahera. 2. Letak geografis. Pemukiman penduduk umumnya membentang di sepanjang garis pantai. Rumah-rumah mereka dibangun di sepanjang jalan-jalan dan sejajar dengan garis pantai di daerah perkotaan. Maka dari itu, suku Ternate banyak bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. 3. Kondisi ekologis. Daerah hutan mangrove Ternate rusak dan terancam habis karena pengembangan pemukiman warga, reklamasi pantai Pemkot Ternate, dan pengambilan kayu untuk rumah tangga.
Suku Tabelo. Suku Tabelo merupakan suku yang berada di daerah semenanjung bagian utara Pulau Halmahera dan sebagian dataran Pulau Morati. Sebagian lagi hidup tersebar sampai ke pedalaman Halmahera, seperti ke daerah pantai, Weda, dan Gane. Daerah asal mereka termasuk dalam wilayah Kecamatan Galela di Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. Jumlah populasinya sekitar 20.000 jiwa. Agama suku Tabelo. Kini agama yang dianut sebagian besar anggota suku Tabelo adalah agama Kristen Protestan. Mereka baru mulai menganut agama Kristen pada tahun 1980-an, setelah beberapa dasawarsa menolak agama tersebut. Bahasa daerah suku Tabelo. Bahasa suku Tabelo tidak termasuk ke dalam bahasa Austronesia, tetapi merupakan salah satu bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Halmahera Utara. Makanan tradisional. Makanan khas suku Tabelo ialah olah-olah. Olah-olah biasanya disajikan pada acara adat masyarakat Tabelo. Sajian olah-olah yang berisi kaspi rebus atau singkong, batata rebus atau ubi jalar, singkong parut yang dibakar disebut baboko, sayur paku, dan bunga pepaya. Kuah bersantan, sayur popare, sayur ganemo, dan ikan berkuah asam. Rumah adat suku Tabelo. Hibualamo adalah rumah besar yang dijadikan simbol masyarakat adat di Halmahera Utara, termasuk suku Tabelo, sekaligus simbol pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Faktor geografis. Yang pertama, letak geografis. Sebagian besar penduduk suku Tabelo bentuk asli rumah adatnya ini yang berada di Halmahera Utara, yaitu rumah adat Hibualamo Tabelo. Konstruksi rumah adatnya menyerupai perahu yang mencerminkan kehidupan kemaritiman suku Tabelo dan Galela yang ada di pesisir. Yang kedua, kondisi ekologis. Karena suku Tabelo hidup di daerah dataran rendah dan juga daerah pesisir, yaitu iklim di Kabupaten Halmahera Utara yang dipengaruhi oleh iklim laut tropis, maka budaya masyarakat setempat akan memilih memakai pakaian tipis yang agak longgar dan terbuka. Yang ketiga, posisi strategis. Suku Tabelo yang berada di Halmahera Utara memiliki posisi strategis karena terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh dua alur laut kepulauan Indonesia, yaitu Alki III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara, di mana dahulu wilayah Halmahera Utara, khususnya Kau dan Pulau Morotai, menjadi rebutan antara pihak Jepang dan sekutu saat Perang Dunia Kedua, guna dijadikan basis strategis untuk wilayah Pasifik. Suku Sahu. Suku Sahu adalah suku asli Indonesia yang kebanyakan bermukim di wilayah Kota Jailolo, Kecamatan Sahu, dan Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Konon, menurut cerita warga Sahu, nama Sahu diberikan oleh Kesultanan Tidore. Makanan tradisional. Makanan khas suku Sahu adalah nasi cola atau nasi kembar, yaitu nasi yang dimasak dengan digulung dalam daun lalu dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar. Alhasil nasi menjadi wangi dan gurih. Nasi itu biasanya dimakan bersama ikan rica-rica dan sambal colo-colo. Tarian tradisional. Suku Sahu terkenal dengan tarian tradisionalnya mereka, yakni tari legu Sasalai. Tarian ini biasa ditampilkan untuk menyambut tamu atau saat Horom Toma Sasadu. Dalam gerakannya, tarian ini menggambarkan 3-4 orang yang membuka jalan agar putri bisa lewat. Faktor geografis. Faktor geografis dibagi menjadi 3, tetapi yang pertama adalah letak geografis. Warga suku Sahu hidup di dataran rendah yang dimana banyak bermata pencaharian sebagai petani, khususnya bertani sawah. Hal ini dibuktikan adanya acara adat suku Sahu, yakni Orom Toma Sasadu. Orom artinya makan, Toma artinya di, dan Sasadu adalah rumah adat suku Sahu.
yang dapat diartikan makan di sasadu. Acara ini merupakan acara adat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas panen sawah yang mereka dapat. Berikutnya adalah posisi strategis. Suku Sahu yang berada di Provinsi Maluku memiliki posisi strategis karena kedudukannya berada antara sebagian wilayah barat dan tengah Indonesia, dengan Papua di bagian timur serta menjadi penghubung wilayah selatan, yakni negara Australia dan Timor Leste, dengan wilayah utara yaitu Maluku Utara dan Sulawesi. Kondisi ekologis. Keadaan iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1000 per tahun, yaitu musim hujan berada pada bulan Desember sampai dengan Februari, musim kemarau bulan Agustus sampai bulan November, sedangkan musim pancaroba pada bulan November. Didn't even get to